Ada beberapa, khususnya untuk meja besi, meja akuarium, meja kompor, terus kebutuhan apa besi-besi peralatan dapur, model rak besi, jadi meja lemari, kabinet. Yang penting bagaimana customer ada permintaan, coba kita usahakan, kita buat. Oke, Bung Priyo, saya beralih kepada question yang lebih sedikit tajam sebenarnya. Bukan tajam sebenarnya, agak ringan juga. Industri UMKM kan tumbuh sekarang ini. Ya kan, saya coba korelasi dengan kebijakan pemerintah ya. Ada keinginan untuk artinya butuh permodalan besar atau bagaimana, atau perlu dan sebagainya bagi kebijakan regulasi pemerintah terkait dengan program UMKM seperti Anda ini gitu. Ya, kalau untuk permodalan sih sebenarnya kita lebih melihat kepada ini, distribusi pasarnya dulu. Kalau memang sekiranya apalagi di masa-masa pandemi masih bisa kita backup dengan modal yang ada, lebih baik kita tetap tahan, nggak perlu kita harus cari. Tapi ketika kita lihat peluangnya bagus, sebenarnya peran pemerintah juga untuk suntik dana di UMKM itu cukup menarik. Ada dua hal yang memang sekarang ini menjadi program pemerintah ya kan. Ya. Lalu program terkait dengan guliran UMKM. Lalu yang kedua adalah peluang dari bank. Mana yang lebih safety buat Anda? Artinya gini, sudah ada penawaran nggak orang bank datang atau bagaimana? Atau di luar bank UMKM sendiri atau bagaimana? Sudah. Kesulitan juga? Atau Anda kesulitan juga mendapat informasi itu? Sudah ada. Kebetulan kita coba pemasaran kan ke toko online seperti Tokopedia itu. Di situ ada seperti fitur permodalan, modal toko. Jadi pernah juga mengajukan untuk bantuan permodalan karena kita pengen tahu kan seperti apa alurnya. Dan itu kita harus tetap dilihat masalah reputasi. Dulu di awal-awal. Apa reputasi, kualitas atau mungkin sebenarnya lebih kepada ini, reputasi toko. Jadi hari ini. Dan itu lolos Anda di Tokopedia? Kalau dulu untuk di awal belum lolos. Iya. Tapi sekarang dipakai oleh Tokopedia. Sekarang kalau memang mau mengajukan, saya yakin sebenarnya bisa. Bisa gitu ya. Tapi untuk saat ini masih kita masih bertahan dengan kondisi yang ada. Oke, pemirsa, ada beberapa lagi yang perlu kami tanyakan nanti, yaitu sekitar bagaimana kaitan dengan antara teknologi dan usaha. Karena biar gimana pun bahwa dunia sekarang adalah dunia usaha sekarang ini tidak terlepas dari peran informasi dan teknologi. Bung Priyo, kaitan dengan IT atau sekarang ini banyak usaha itu dibantu oleh peran-peran bagaimana informasi masa produk langsung diterima kepada owner atau penjual. Akses apa yang sudah Anda lakukan dengan format ini? Ya benar itu. Jadi kalau untuk informasi pemasaran itu ya, jadi di sini tetap kita menggunakan media sosial sangat penting. Jadi di marketplace atau mungkin punya lain? Beberapa coba kita jalankan dari marketplace Facebook, Instagram, sama kita juga mencoba beralih ke YouTube, yang dimana ketika kita coba memperkenalkan produk, ketika terjadi transaksi baru kita kita ajak ke toko online, karena orang kan lebih percaya jika berbelanja di toko online. Jadi untuk pemasaran kita di media sosial, ketika sudah terjadi transaksi kita ke toko online, itu orang lebih percaya. Satu hal lagi nih, yang mungkin ini juga menjadi bisa perlu diketahui. Ada bahwa sekarang ada need dan payment ya. Orang butuh need tapi juga berkaitan dengan asumsi pembayaran. Sistem pembayaran apa yang sekarang menjadi jaminan Anda aman
karena kan memang banyak hal-hal yang memang kondisi pembayarnya molor. Ini kan mempengaruhi juga regulasi usaha dan sebagainya, atau mungkin partai besar atau kecil. Selama ini apa yang dilakukan oleh Bung Priyo terkait dengan ya banyaknya persoalan-persoalan bagi usaha kecil yang tadinya maju akhirnya bangkrut juga sih gitu loh. Kalau mengenai pembayaran produk sih di sini ada beberapa opsi juga. Jadi untuk pengambilan barang seperti paket laundry itu ada beberapa tempat kita coba percayakan bayar setengah barang dulu atau DP setengah. Ketika barang kita kirim baru mereka melakukan pelunasan. Istilahnya COD ya. Iya, atau bisa. Atau ya kalau memang dia sudah percaya dengan toko, kebetulan sudah pernah berkunjung ke lokasi, dia juga bisa langsung transfer langsung dan kita langsung kirim barangnya. Karena ada juga ketika dia request ukuran gitu harus menunggu sekitar 2 hari pengerjaan. Sudah ada nggak toko yang memang beli partai akhirnya dipajang, diedarkan juga distribusi oleh distribusi lain? Ada, sudah ada ya. Beberapa nama misalnya seperti Mr. Clean Laundry atau Click and Clean Laundry, kebetulan. Kemudian Deterjen Jakarta. Oh sudah pesan itu, artinya mereka pajang produk Anda dan itu langsung ditawar. Sama ini ada satu nama baru juga kemarin seperti Juragan Kucek juga termasuk paket laundry. Dia ngambil 2-3 meja kurang lebih tiap minggu gitu. Jadi tetap kita penuhin permintaannya. Gitu ya. Kita penuhin, dan memang kebanyakan selain kita langsung menjual ke konsumen, coba kita pergunakan seperti itu, dijual kembali dengan harga grosir tentunya. Saya perlu tanya nih kiat-kiat Bung Priyo nih, artinya kiat gini, jurus apa sih yang dipakai sehingga Anda betul yakin bahwa usaha ini akan luar biasa nanti? Ya ini sih, kalau dulu ya di ada awal metode khusus nggak atau gimana? Ya tetap sih, kita kan karena sekarang eranya digital ya, semua orang rata-rata udah punya handphone Android, dan kita bisa mencoba mencari peluang, nggak sekedar menunggu peluang yang ada. Berarti harga nggak perlu ya? Harga pricing dan sebagainya perlu nggak? Jadi sebuah batasan nggak? Artinya gitu. Kalau untuk harga jual atau ya harga sampai jual, harga jual gitu. Harga jual itu kan sebenarnya bukan pengaruh harga jual sih, lebih kepada kita mengedepankan kualitas produk sama artinya memberikan kenyamanan dan produk itu dijamin bahwa itu produk yang memang nggak abal-abal, itu artinya memang kuat secara kualitas. Jadi walaupun terjadi perang harga di toko online, kita tetap optimis bahwa barang kita memang dari dulu kita pakai standar sekian, beberapa pelanggan sudah tahu quality controlnya gitu. Iya, kita berapa karyawan yang sudah bisa dioptimalkan? Kalau untuk saat ini ada 3 baru 3 ya? 3 produksi. Kebetulan dari yang terdekat dahulu seperti saudara kita, jadi tetangga yang mencoba membantu untuk saat ini. Ya ke depan semoga ada tambahan supaya produksi kita semakin bagus dan berjalan kembali. Satu pertanyaan lagi, Bang Priyo, tentang kiat-kiat. Artinya gini, artinya nih Bang Priyo juga harus bicara kepada publik bahwa biar supaya ini pesan ini nyampe, dan bagi pemula usaha saya kata bagi pemula usaha ini kan sangat penting seorang pria yang memang punya ambisius dan harus menjalankan ini, karena banyak hal-hal yang memang ini tidak semua orang sama, tetapi ada orang banyak peluang ingin membangun usaha tetapi ada sebuah mungkin cemas dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada pemula-pemula usaha baru dalam kondisi kekinian pandemi? Ya, terima kasih. Menurut saya untuk bagi mereka yang ingin berbisnis atau suka berbisnis, pada dasarnya yang pertama ialah kemauan dalam berbisnis. Bagaimana kita mencoba menciptakan suatu hal yang kita lihat cukup menarik. Jadi kita coba tergabung dalam misalnya reseller atau dropship. Artinya informasi itu ya? Iya. Jadi itu pun memang benar tidak memerlukan modal, tapi kemauan. Ya. Entah itu produk apa yang dijual, yang penting kita tertarik dengan produk itu. Ada riset ya? Kita coba amati ya. Ada beberapa, misalnya kita tertarik masalah baju atau sepatu.
kita coba cari reseller di Jakarta atau yang di daerah paling sekitar. banyak yang mana ya kayaknya tren ya. Iya, kita coba belajar bisnis di situ. Kita jual produk mereka dengan harga sekian, dan pemilik toko pasti senang gitu, karena coba dibantu promosinya, pemasarannya dengan harga sekian. Nah, di situ kita coba belajar masalah kualitas produk yang dibuat, kita amati, dan ketika nanti kita sudah mampu mencoba berdiri sendiri, itu nggak ada salahnya kita coba berbisnis dengan pengalaman yang udah kita punya. Itu ya. Pemirsa, tadi itulah beberapa hal yang memang menjadi sebuah informasi yang saya pikir ini perlu kita resapi sama-sama, terutama adalah kepada publik dan para usahawan muda, bahwa segala sesuatunya memang harus kita mencoba. Yang ketiga adalah bagaimana tadi dikatakan oleh Bung Rio, bagaimana kita mencari seorang demand untuk bagaimana produk mana yang bisa layak bisa disukai oleh tren pada hari ini. Dan itu hari ini adalah terbukti, dan kita cukup apresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bung Rio. Bung Rio, perlu dijelaskan lagi nih, tadi ada yang belum tersampaikan, artinya jualan andali ya. Ya, artinya tolong publik juga diinformasi kalau mau pesan itu di mana, lalu produknya ada di mana, dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Boleh. Ya, untuk teman-teman atau siapapun di mana yang ingin mencoba belanja peralatan rumah tangga atau enggak, khususnya untuk meja setrika uap, itu bisa langsung ke toko juga, ke bengkel kita. Alamat? Bengkel Las Pandu Wijaya, Jalan Masjid Nur nomor 6, Grogol Utara, Kebayoran Lama. Udah ada di Google Map juga, Bengkel Las Pandu Wijaya. Sama untuk transaksi online-nya bisa langsung ke Tokopedia, Bukalapak atau Shopee juga dengan nama toko Pandu Furnitur. Atau coba menghubungi nomor yang tertera di alamat yang sudah ada. Kita mencoba langsung membalas pesan yang ingin dibuat oleh teman-teman sekalian. Ya. Oke, terima kasih dan sampai kembali lagi kepada Cak Jebana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.